Salam TV Desa Banyumas. TV Desa Banyumas mengabarkan kebaikan dan memberikan kebaikan di Indonesia. Bersama TV Desa Banyumas, kita akan sama-sama menelusuri, memberikan informasi dan memberikan liputan kegiatan yang berada di desa-desa, khususnya yang ada di desa Kabupaten Banyumas. Perlu kita ketahui bahwa sebuah desa adalah bagian terpenting bagaimana sebuah pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, TV Desa Banyumas akan memberikan liputan khusus tentang perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Banyumas. Bersama Imanuddin melaporkan. Sama Kati, ini kita berbagi share. Kemarin saya ikut membuat paparan yang GM. Semoga ini bisa kita manfaatkan bersama ya. Saya mau ini apakah saya buat seperti itu. Karena ini menurut saya akan memecah apa yang tadi sebuah keinginan penetapannya adalah bersama. Ini kita buat ini tidak ada introduksi GM. Nah, di sini yang kadang-kadang kita itu adalah pendamping pada TNI. User ini tapi kadang kita melupakan jadi pengingat bersama-sama, sehingga maksud dan tujuannya itu gampang kita membawanya. Jadi kemarin saya buatkan gitu, ada 3 event gitu ya, sosial, live, apa lagi. Dan di sini pun ada perangkat indikator yang dikembangkan dari BN. Ini ada sebuah keinginan menjadi sebuah kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk menciptakan kehidupan. Nah, di desa itu tadi yang saya sampaikan adalah memotret pengembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi undang-undang desa dengan dukungan dana desa serta pendamping desa. Nah, ini yang menaikkan di sini. Menjadi sebuah memotret gitu, artinya kan sama ya kan, memotret kinerja kita sebagai pemimpin sebenarnya apa sih yang telah kita lakukan. Kalaupun nanti ada sisi lain, tetap menjadi sebuah dinamika. Ini juga yang desa adalah mengarahkan ketepatan intervensi. Nah, ini yang pasti, yang kenapa sekarang adanya firma dan non firma. Ini kan bagian sebuah ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan koordinasi intervensi pembangunan yang tepat dari pemerintah gitu, sesuai dengan partisipasi masyarakat yang berkoordinasi dengan karakteristik wilayah desa, yaitu tipologi dan kemudian sosial. Kita sering kan mendengar ini kemenangan desa gitu, ini kearifan desa gitu. Tapi bagaimana itu menjadi sebuah kemasan dalam sebuah intervensi sehingga perencanaan pembangunan di desa itu betul sesuai dengan apa yang yaitu tipologi dan model sosial. Nah, ini adalah bagaimana kita sama-sama ada sebuah metode penghitungan gitu ya. Metode penghitungan dari GM adalah mengambil itu ya dalam tahap seperti ini adalah pengambilan sampel. Gitu ya. Pengambilan sampel ini dilakukan dengan pengambilan data pada seluruh desa gitu ya, dengan harapan mendapatkan gabungan keseluruhan terhadap desa perkembangan. Nah, ini kan yang saya sampaikan ya, barang-barang adalah adanya 7 template. 7 template itu kan dikerjakan sesuai dengan perannya yang menguasai template itu sendiri. Bukan berarti satu satu power gitu ya, person gitu ya, mengerjakan yang kalau saya hitung itu sekitar 1575 itu 1575 kuesioner kan luar biasa kalau itu dikerjakan oleh presiden Mawar gitu. Sehingga nanti apa ada pastinya
ada sebuah data yang mungkin bisa terselip. Nah, skor indikatornya itu pun harus dijelaskan gitu kan oleh kita gitu ya, karena penetapan skor itu adalah dari skor 0 sampai dengan 5 gitu ya penetapannya. Jadi kan ada yang nanya gitu kan, bisa atau rekan kita ini total skornya dasarnya apa, yaitu pakai dengan analitik hierarki proses ataupun AHP. Nah, di dalam ini metode AHP kita membuka beberapa manipulasi adalah merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mengambil keputusan dengan mempertimbangkan berbagai kriteria dan aplikasi secara hierarki. Makanya ada itu yang terima kasih dari metode yang dipakai ya sudah tepat sekali gitu. Yang ketiga adalah perhitungan indeks gitu ya. Ini metode indikatif pada seperti ini dilakukan dengan metode scoring gitu kan, skor itu makanya dari 0 sampai 5 gitu, skor gitu. Yang kemudian ditransformasikan menjadi sebuah indeks gitu ya. Sehingga nilai tertingginya itu sekian. Gitu ya. Nah, misalkan indeks ketahanan lingkungan terjadi di indikator gitu kan. Dan indikator batas lingkungan, indikator rawan bencana, gitu, indikator tanggap bencana. Nah, bisa balik kita suka maju ya. Skor kualitas lingkungan 4, aman bencana 5, tanggap bencana 3. Maka indeks ketahanan lingkungannya berapa? Di dalam SOP itu untuk menghitung ini pasti wajib harus terkuasai gitu kan ya. SOP-nya mana gitu, share gitu. Kita harus mengupas sampai ke arah sana biar apa pemahaman semacam ini tertransfer melalui edukasi yang saling memandirikan. Seperti itu. Nah, terus penentuan seperti DM gitu. Itu kan ada berapa itu kan yang DM gitu ya, lebih kecil bersama dengan 0,4 tidak terbesar gitu, sampai 0,5 berkembang tertinggi itu adalah 0,32, kita maju tertinggi adalah 0,8 sampai 5 dan mandiri adalah lebih dari 0,8 sampai 5. Ini kan menjadi bagaimana sebuah rekomendasi itu jalannya enggak gitu, akibatnya. Ini juga kita tentang rincian gitu ya, rincian daripada tugas gitu ya. Pendamping lokal desa ngapain aja sih gitu. Nah, desa adalah melakukan pendampingan pengisian gitu ya, pengisian kuesioner IDM di masing-masing desa dampingan secara benar dan sesuai fakta data di lapangan. Dan tentunya di sini harus misalkan kadang-kadang kan jumlah nakesnya berapa gitu. Tentang nakes itu apa aja itu harus kita kuasai gitu ya. Sebagai pendamping lokal desa, nakesnya adalah selain dokter ada perawat, ada sanitasi, itu bagian adalah tenaga enggak itu di desa itu ada enggak gitu ya. Memang itu ada berarti menjadi bagian dari pengisian kebutuhan tenaga desa. Untuk pemerintah desa gitu ya, tentu ini adalah bagian perpentingan oleh kepala desa. Kepala desa nanti dibantu oleh kepala desa untuk mengisi kuesioner IDS secara benar dan sesuai fakta data di lapangan dengan didampingi oleh PRD. Lagi-lagi PRD ini menjadi peran penting gitu ya, jangan sampai rekan kita PRD-nya itu udah belum di-input gitu, udah belum pokoknya udah sini langsung gitu, karena pernah gitu. Jangan sampai data-data yang sifatnya adalah dinamis itu menjadi sama dengan kemarin, satu jumlah penduduk gitu ya, laki dan perempuan gitu. Biar ini udah mendesak, ini malah kopasnya malah tidak valid, karena apa yang dibutuhkan adalah kevalidan daripada data di desa. Nah, jadi kepala desa mendatangi berita acara penetapan desa bersama ketua BPD serta pendamping lokal desa dalam musyawarah desa atau proses penetapan PPNBM tahun 2024. Juga untuk komunitas kecamatan yaitu cabang mendatangi berita acara penetapan desa bersama dengan pendamping desa di desa. Selanjutnya berita acara tersebut disampaikan oleh pendamping desa kepada tenaga ahli kabupaten dan nah, ini menjadi sebuah ya tentunya oleh di PAPM seperti apa sih desa-desa di kabupaten saya misalnya di kabupaten Sukoharjo ataupun kabupaten ini misalnya di kabupaten Banten 300 sampai 300. Seperti apa sih potretnya di dalam desa? Oh ternyata desa ini karena apa yang harus kita lakukan ke depan adalah
sebuah intervensi kebijakan sesuai dengan kondisi desa dalam memudah kemudian desa. Ini adalah data analisisnya. Adalah ini pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, siapa sih yang harus terlibat dalam bagian desa. Pentingnya data desa yang harus kita catat bersama ya. Nanti oleh Dirjen Pembangunan Desa dan Pedesaan ini data ini gitu ya. Karena pas sebagai dasar dukungan perhitungan dana desa tahun 2025 atau sekarang. Kalau nanti 25 ya 2026 dan satu adalah untuk identifikasi data desa itu dengan kondisi desa update per tahun, apalagi di bulan Januari, Februari, Maret itu ya, sebenarnya di bulan Maret terakhir itu kan adanya FDSK itu bisa pakai data untuk menguatkan data yang akan terinput di dalam IDM, karena kan FDSK juga akan memotret evaluasi perkembangan desa di tahun sebelumnya, tahun 2004 atau motret yang 2023. Terus yang kedua adalah menentukan rata satu desa, itu menjadi instrumen dalam menempatkan satu desa dan menilai tingkat kemajuan dan kemandirian. Ini adalah penting. Berikutnya adalah menjadi rekomendasi hasil identifikasi. Nah ini yang penting ada di sini. Yang ketiga, menjadi bahan perhitungan target lokasi atau lokus berbasis desa. Sebetulnya desa ini harus ngapain sih ke depan gitu ya. Setelah dilirik dari proses pembangunan, ternyata harus desa itu membangun lapangan. Lapangannya jumlahnya berapa gitu? Apa yang ada? Apa yang disesuaikan dengan desa? Jangan sampai desa sana bisa bangun lapangan pula yang mewah gitu ya. Artinya representatif gitu ya. Tetapi kita itu kebutuhan yang dibangun itu adalah untuk masyarakat di desa itu sendiri. Jangan dulu itu menjadi sebuah pemenuhan kebutuhan di luar desa, tapi sebetulnya dia adalah untuk diri. Karena apa? Inilah proses dalam tadi dalam kematian desa, apa sih yang menjadi tipologi dan kebutuhan dari desa. Yang kedua adalah kebijakan penganggaran baik APBD ataupun APBN, kita ketahui bersama gitu ya. Kenapa? Desa itu kan tidak lepas belanjanya itu dari RHP. Makanya sering saya sampaikan gitu ya dalam proses KJP 58 kepada Pak Desa, Pak mohon lah ya Pak, kalau misalnya mungkin ada bantu, ada apa gitu, dari dana apalah gitu ya, yang masuk ke desa selain dari dana transfer atau di dana desa gitu yang bisa kita olah sendiri ya, itu sodorkan dulu RKP. Biar apa? Kita memudahkan. Nah, desa ini bukan ini loh Pak OPD gitu ya, Pak Pimpinan OPD. Ya enak. Kenapa? Lagi-lagi adalah menjadi sebuah kebijakan penganggaran APBN, yaitu dasar penyusunan kebijakan program pemerintah yang kita kenal dengan adanya RHP, gitu kan. Berikutnya adalah instrumen koordinasi lintas kementerian, lembaga ataupun daerah, gitu ya. Ini instrumen, jadi instrumen koordinasi dengan K atau R, pemerintah daerah dan desa serta lembaga lain. Nah, tadi disampaikan oleh ada juga adanya share, gitu. Ada bantuan lain mungkin dari kementerian. Ini kan harus sinkron dan betul-betul itu berbeda daripada data kita. Saya adalah untuk mengukur RPJM dan AU atau KL dan lembaga ataupun dalam kerja pengukuran. Makanya bagi kita di pemerintah itu kan bisa mengukur berapa besar perkembangan pembangunan yang ini adalah personel kita rangkum di tahun 2020 ada 1.525 personel yang terbagi dari beberapa desa itu antara nomor 68 sampai 81 gitu ya. Jadi kalau misalnya IDM-nya lagi ada apa namanya John gitu ya, kita buatkan dulu template-nya gitu ya. Terus yang kedua ada identifikasi desa model gitu kan, ada sekarang kan ada desa apa ya tadi, desa bersinar gitu kan, desa gitu anti narkoba gitu ya, desa anti korupsi gitu kan ada. Itu positif apa
identifikasi potensi wisata desa, itu ada identifikasi kawasan hutan, kawasan tambang. Nah ini kan menjadi hal-hal yang mudah, sehingga pada saat kita pengisian PLD itu mendampingi akan semakin memuaskan. Juga ada template identifikasi rumah tidak layak. Data dari mana gitu kan, bisa dari data kemarin yang P3KI ataupun data dari desa yang telah terupdate gitu. Template yang belum terrealisasi atau belum. Keragaman produksi terakhir adalah template PDS ini pada nomor 1495 Terus ada Indonesia Pembangunan. Berikutnya adalah ini Pak kita sampaikan tadi, adanya sertifikat IDM ya tahun 2024, yaitu data-data yang harus diunggahkan itu sudah ada, yaitu pas foto menggunakan seragam PDUB, wajah menghadap ke depan, latar foto warna putih gitu ya. Nanti unggah pas foto menggunakan itu. Nah, di sini sudah ada, kalau rekan-rekan yang ada di tingkat kecamatan itu bisa menjelaskan pada saat sosialisasi di tingkat desa gitu ya, ataupun nanti kecamatan itu bisa membuka, oh iya ternyata ada desa lihat kecamatan kepada desa menyerahkan kopi dengan ini adalah dokumen berikutnya gitu ya. Dalam IDM 2000 dalam berita acara di tingkat desa, ini tinggal nanti rekan-rekan PLJ bisa memfasilitasi dengan membuatkan softnya dalam bentuk betul nggak apa-apa gitu ya. Kalau bisa itu berita acara penetapan desa nanti kita dituangkan seperti itu, nanti dituangkan kepala desa, dan kita ditandatangani oleh ketua ini ya. Ini bunyinya ketua ini Pak De. Jadi sudah tidak bisa diarahkan lagi, langsung menunjuk kepada ketua. Ya, ketua badan BPD dengan lokal desa. Makanya mohon dalam pendamping lokal desa sekarang kita bisa membangun komunikasi lebih cepat, lebih gercep gitu ya, karena pentingnya berita acara hasil daripada IDM. Ini adalah untuk kesempatan seperti ini nanti ditandatangani oleh desa. Kalau kalau ada salah satu ada koordinatornya, contohnya adalah rekapitulasi. Nah ini data-data inilah yang nanti akan digunakan oleh kecamatan kepada dan ini adalah penguatan dari kita tanggal 8 Maret 2024 nomor 140 PDP Notika nomor 4/3 2023 kampung tanggal IDM tahun. Jadi sudah tidak ada lagi suratnya mana gitu kan. Sudah keluar tanggal Maret bulan yang lalu. Ini ada di dalamnya, di sana ada timeline-nya. Mari kita sama-sama menjelaskan katanya proses identifikasian kegiatan pembangunan di desa, memotret 1 tahun sebelumnya. Itu tadi ini adalah berikutnya adalah diberikannya pasif IDM. Jangan lupa itu IDM-nya di website ya, website-nya HDPP gitu ya, idm.co.id. Desa adalah usernya adalah desa sedikit misalnya gitu ya, misal pada desanya sekian maka pasifnya adalah IDM terus desa _2024. Begitu Pak De yang buatkan untuk memudahkan proses-proses kepada pemerintah desa dan untuk memahami begitu pentingnya desa. Terima kasih Pak De, saya hanya berbagi